Ya, tapi apa namanya? Ya separuh, apa ya? Bisa dibilang separuh agak dipaksakan ya, karena memang biar cepat selesai kitab ini, dan memang ya anak-anak resiko apa namanya? Jamnya siang ya. Beda kalau pagi kan, kalau pagi memang kita di kelas 1, kalau sudah siang di kelas 2 itu Masya Allah ya. Apalagi kelas 2 putra itu enggak. Kalau di kelas uh, maunya sambil jalan-jalan kalau belajar. Ya jadi tadi harus agak dikerasi, dikerengi anak-anak itu. Ya jadi ya cuman khawatirnya pelajarannya nggak kurang efektif. Ya intinya kita targetnya ingin menyelesaikan kitab ini biar bermanfaat, karena ya alhamdulillah anak-anak secara mayoritas sudah bisa cara membacanya secara langsung. Meskipun ada mungkin agak lama, mungkin mikirnya ketika disuruh baca langsung, tapi ketika apa namanya sudah, ya salahnya nggak terlalu parah lah. Intinya mereka sudah ada, secara umum sudah bisa membaca langsung kalau contoh-contoh perkata seperti ini. Ya tinggal nanti tugas para umat sekalian di rumah untuk mengulanginya lagi di rumah ya, contoh-contoh bacaan yang sudah dipelajari di rumah ini, di sekolah ya. Ya tahajinya ya memang, kalau tahajinya memang anak-anak ya mungkin tahajinya agak panjang atau bagaimana, jadi kan ini diulang-ulang tahajinya. Tapi kalau ketika baca langsung ya semangat, tapi kadang-kadang ada yang salah. Ya fase anak-anak ya semoga bisa bermanfaat meskipun tidak semuanya bisa diserap. Ya kita langsung lanjut ke materinya. Ya besok insya Allah anak-anak juga masuk di sini di Al-Maddul Lazim. Ya sebelum kita belajar di tahajinya atau teorinya, kita lihat dulu ke bawah, karena kita apa namanya akan masuk di teorinya dulu sebentar, yaitu dari bawah ya ada syahid mad lazim walazimun qala an-nadhimu rahimahullah taala walazimun ini sukun usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Ya sebagaimana sebelumnya, ini adalah salah satu dari bait-bait matan Tuhfatul Atfal yang nantinya akan dipelajari di kelas selanjutnya ya, di kelas kelas 5 ini, bab apa namanya, aqsamul mat. Ya, bab aqsamul mat. Ahkamul mat ya. Bab ahkamul mat ini bait terakhir kalau nggak salah. Di bab ahkamul mat yaitu membahas tentang walazimun mat lazim ya. Nah, nanti setelah bait ini di matan Tuhfatul Atfal itu nanti akan membahas secara rinci ya, secara terperinci terkait mat lazim. Ya, ini cuma sekedar salah satu jenisnya. Sedangkan mat lazim itu sendiri ada 4 ya. Nah, kita baca secara singkat saja. Nah, ini di bait awal-awal dari bab mat aqsam, di bab aqsamul matil lazim ya, jenis-jenis mat lazim. Aqsamul lazimi ladaihim arba'ah wa tilkal kilmi wa harfiyum ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Ya, pembagian mat lazim menurut para ulama ada 4, yaitu mat lazim kilmi dan harfi. Ya, jadi setiap mat lazim secara umum itu dibagi menjadi 2. Mat lazim kilmi, yaitu mat lazim yang terdapat pada kata atau kalimat, dan harfi, yaitu mat lazim yang terdapat pada huruf. Nah, dua pembagian utama ini nanti akan dipecah lagi menjadi 2 lagi, yaitu ya kilahuma mukhaffafun musaqqalu. Ada yang mukhaffaf ya, atau diartikan ringan, dan ada juga yang musaqqal atau berat. Keempat pembagian ini akan segera diperinci penjelasannya. Nah, ini ya secara garis besar ringkasannya. Jadi mat lazim itu ada 4. Nah, yang nantinya akan dipelajari anak-anak itu yang ini.
lazim, kalimi, mutsaqal. Lazim, kalimi, mutsaqal. Nah, sedangkan yang sisanya 3 itu nanti akan dipelajari di kelas 5 insyaallah. Kelas 6 ya, 5 atau 6. Ya, kelas 6. Rincian mat lazimnya akan dipelajari di kelas 6. Kalau cara membacanya mungkin ya sudah banyak yang tahu, atau mungkin tahu tapi ada mungkin salah sedikit. Nah, masalah yang penting nanti anak-anak mempelajari teorinya. Nah, sekarang kita belajar yang di mat lazim, kalimi, mustaqal. Nah, ini ya. Jadi ini secara umum. Mat lazim itu apa? Yaitu ketika sukun itu berkumpul dalam satu kata dengan huruf mat. Itu mat lazim kilmi atau kalimi. Ya, jadi ketika sukun berkumpul dalam satu kata dengan huruf mat. Nah, ini contohnya. Maka disebut dengan mat lazim kilmi. Jadi contohnya terdapat pada satu kata atau satu kalimat. Nah, ini contohnya. ada mat, lalu setelahnya ada huruf sukun. Ada huruf mat, setelahnya ada huruf apa ini? Bertasydid. Terus di mana sukunnya? Nah, sebagaimana yang kita sudah dulu pernah singgung, huruf yang bertasydid itu sebenarnya adalah dua huruf ya. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya. Jadi kita di sini sama saja dengan kita membaca dua huruf. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua fathah. Seperti itu juga di contoh yang ketiga, yaitu ada huruf mat ya, yaitu huruf alif mat bertemu dengan huruf kha, kha musyaddadah. Nah, kha musyaddadah ini sama dengan dua huruf, kha yang pertama sakinah, kha yang kedua kha fathah. Nah, seperti itu. At-tammatu as-sakhatu. Nah, seperti itu. Cara membacanya. Ya, insya Allah sudah tidak asing, tinggal nanti mungkin kita koreksi sedikit, mungkin jika ada kesalahan atau kurang tepat masalah pengucapannya. Ya, ini mat lazim harfi ya, tidak perlu kita baca. Nah, ini ya, jadi mat lazim kilmi itu ada mustaqal, ada mukhaffaf. Nah, kalau mustaqal ini yang kita bahas, kalau mukhaffaf di dalam Al-Quran cuma ada satu contohnya. Satu kata dan itu terulang dua kali ya, atau di dua ayat yang berbeda dalam satu surat, itu surat Yunus. Surat Yunus ayat ke ya sekitar 60-an atau 50-an. Ya, dua kali terulang di surat Yunus. Al-ana. Ya, nanti bisa dicek sendiri di surat Yunus. Ya, ini mat farq ya. Ini turunannya, atau ya turunan pembahasan dari mat lazim. Ya, nanti ada variasi cara membacanya juga. Baik, sekarang kita kembali lagi ke Fathur Rahman ya. Jadi intinya kita belajar di mat lazim yang jenis yang keberapa? Kedua ya. Dari 4 jenis mat lazim yang ada di Al-Quran. Yaitu mat lazim ini adalah namanya mat lazim kalimi mutsaqqal. Ya, kita baca dulu yang di atas ini. Idza jaa harfu musyaddad, ya, idza jaa harfun musyaddadun ba'dal maddi. Ya, contohnya adalah alif dan waw. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada dalam Al-Qur'an mat lazim yang berupa huruf matnya adalah huruf ya. Jadi seluruh mat lazim dalam Al-Qur'an itu huruf matnya berupa alif atau waw saja, yaitu alif madul lazim atau waw madul lazim. Nah, kalau huruf ya tidak ada. Dan yang paling banyak itu adalah huruf alif. Ya, huruf alif yang paling mendominasi. Sedangkan huruf waw cuma sedikit. Ya, sebagaimana bisa dilihat di contohnya itu. Ya, di situ contohnya hampir seluruhnya adalah huruf alif mat. Huruf waw matnya cuma sedikit. Ya, kita lanjutkan. Idza jaa, jika jaa datang huruf harfu musyaddad, huruf yang bertasydid ba'dal mat, setelah huruf mat, yaitu alif atau waw, wa yusamma,
maddun lazimun wa miqdaratun sittu harakat. Dan dinamakan dengan mad lazim dan kadarnya atau durasinya 6 harokat. Ya, sebagaimana juga dulu yang pernah kita singgung, hukum mad itu kan ada 3. Hukum mad, ahkamul mad ada 3. Jaiz, wajib, dan lazim. Nah, kalau lazim itu bermakna, ya, bisa diartikan dengan bahwa seluruh ulama qiraat itu bersepakat membacanya adalah dengan durasi 6 harokat. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Ya, itu kesepakatan seluruh ulama qiraat. Ya, jadi tidak ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau di dalam tilawah atau sholat tidak ada yang membaca seperti itu. Jadi seluruhnya pasti dibaca dengan 6 harokat, tergantung durasi atau tempo bacaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu kan sering pasti sudah kita hafal dan pasti sudah kita sering baca juga. Yaitu adalah mad lazim kalimi musaqqal yang akan kita pelajari itu. Baik. Nah, di sini kita baca dulu tahajinya ya. Nah, di sini tahajinya singkat karena kalau panjang mungkin anak-anak. Oh, di sini ada, oh ya, ada yang panjang ya. Jadi tahajinya kita baca dulu yang bawah biar enak. Idza waqa'a harfu musyaddad ba'da harfu mad, jika ada huruf yang bertasydid setelah huruf mad, yusamma dinamakan dengan mad lazim wa miqdaruhu sittu halakat yang tadi ya. Wa yudha'u fawqahu alamatul mad, dan di atas huruf madnya itu ya, di atas huruf mad itu ada tanda mad, yaitu tanda yang seperti alis atau bendera atau layar itu. Wasababul maddi, dan sebab madnya huwa sukun, yaitu sukun al-mawjud yang ada fi bidayatil harfi, yang ada di awal huruf fi bidayatil harfil musyaddad, yang ada di awal huruf yang bertasydid. Jadi sebelum sebelum huruf yang bertasydid itu ada tanda alif, ada tanda mad ya. Fa yura'a nutkul harfil musyaddad, maka yang harus diperhatikan adalah pengucapan huruf yang bertasydid. Jadi karena sebab madnya adalah huruf yang sukun ya, yang ada di awal huruf yang bertasydid. Maksudnya kan tadi sudah kita bahas. Jadi huruf yang bertasydid itu kan seperti kita membaca dua huruf yang sukun sama huruf berharokat. Nah, jadi harus diperhatikan di sini adalah pengucapan ya, nutkul harfi musyaddad. Jadi jangan sampai kita membacanya garing, bukan garing ya, biasa. Kayak misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau contohnya yang pertama tadi misalnya hadda atau roda. Nah, jadi tekanan pada huruf yang bertasydidnya itu kurang. Ya, tekanan suaranya. Ya, kita sering istilahkan dengan naber ya. Itu istilah ulama zaman sekarang, kalau dulu ya tidak terlalu dikenal istilah itu, cuman prakteknya seperti itu. Hadda. Jadi sebelum setelah memanjangkan harokat itu hurufnya ditekan dulu, ditinggikan dulu suaranya, baru masuk yang baru mengucapkan harokatnya. Yaitu catatan prakteknya biasanya terjadi kurang tepatnya di situ. Ya, baik, kita langsung masuk di tahajinya sini di footnote yang nomor 2. At-tahaji ya, contohnya di contoh yang kotak yang pertama itu ya. Ha alif maddu lazim kalimi musaqqal sittu harakat. Itu iramanya ya. Alif maddu lazim kalimi musaqqal sittu harakat.
terus lanjut di huruf setelahnya seperti biasanya ya. Jadi karena ini mat far'i, mat yang salah satu dari mat far'i, jadi mat yang dia muncul karena sebab, jangan lupa jadi jangan terburu-buru untuk mengucapkan rangkaian huruf-hurufnya, menyambung huruf-hurufnya sebelum menyebutkan sebabnya. Karena kenapa mat lazim ini muncul? Karena sebabnya adalah huruf yang bertasdid. Jadi disebutkan dulu huruf yang bertasdidnya, setelah itu baru dibaca. Dal, syaddah, wa fathah. Ya. Jadi setelah kita ulang lagi dari awal, ha, ya, ha, alif, maddu, lazim, kalimi, musaqqal, sittu harokat, dal, syaddah, wa fathah, ha, da, seperti itu. Yaitu salah satu contoh yang pertama ya. Lalu di footnote yang kedua atau hamish yang ketiga, al-maddul lazim al-kalimi, ya, mat lazim kalimi, mat lazim kilmi atau kalimi, lam yaqa'u illa fil alif wal wawi, tidak terjadi kecuali hanya pada alif dan waw saja. Walam yaqa'u fil ya, ini tadi yang sudah kita singgung. Jadi mat lazim kalimi itu tidak terjadi di huruf tidak terjadi di waw, ya, tidak terjadi di waw mat, jadi hanya terjadi pada alif mat, tidak terjadi di huruf ya mat ya, melainkan hanya terjadi di huruf alif mat atau waw mat. Ya, sebelum kita masuk ke contohnya, ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan sebelum kita praktek? Tadi kan kotak kuning yang pertama sudah kita coba. Ya, sebelum kita masuk di kotak kuning yang kedua, ada yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas? Ya, kalau tidak ada, kita langsung masuk di tahjinya ya. Contoh yang yang kedua ya. Mungkin yang baris pertama ini saya minta satu persatu dulu untuk tahji. Ya, silakan Ummu Ghaisan di kotak kuning yang kedua, silakan ditahji. Ro, alif, madu, lazim, kalimi, musaqqal, situ harokat, dal, syaddah, wa fathah. Betul, Ustaz. Ya, betul. Silakan dibaca. Roda. Nanti anak-anak belajarnya pakai irama. Orang tuanya enggak apa wis garing. Ya, silakan Ummu Abdul Bar. Contoh yang ketiga ya. Abdul Bar sakit apa? Apa tadi, flu ya? Enggak, Ustaz, sekeluarga. Masya Allah. Iya. Ya, ini juga sekilas info, nanti mulai pekan depan insya Allah juga diberlakukan separuh-separuh kayak biasanya itu. Tapi kemarin tadi itu ya, separuh kelompok yang pertama masuk pagi. Semuanya tetap masuk semuanya, cuma dibagi pagi sama siang. Jadi nanti di rolling. Misalnya pekan ini kelompok 1 pagi, pekan depan kelompok 1 di siang, itu aja. Dan nanti juga tanggal 21 nanti ada BTS, yaitu sekilas info yang saya infokan dulu. Februari, ya, BTS. Ya, lanjut, silakan di kotak kuning yang ketiga. Dal, alif, maddu, lazim, kalimi, kalimi, musaqqal, ya. Situ harokat biasanya tanpa ada tanwin. Situ harokat, dal, gitu, Ustaz. Ya, betul. Dal, syaddah. Dal, saddah. Bukan dal ya, huruf dilihat di sini huruf apa ini? Ba, ya, saddah, wa fathah. Dibaca. Dabba. Terus? Tin, langsung begitu, Ustaz. Tak tanwin. Tak tanwin.
bil kasri tin. Ya, silakan dibaca. Dabbatin. Jadi untuk apa namanya para ummahat, jadi kalau misalnya agak kesulitan ini kan Arab gundul ya, dikeritingi dulu ya. Alif, maddu, lazim, kalimi, musaqqal ya, dikasih harokat langsung ya. Musaqqal, qafnya tasdid. Situ, taknya tasdid. Situ harokat, taknya disukunkan aja langsung. Ya, dabbatin ya. Lanjut di siapa? Ibu Ane. Kotak kuning yang ketiga. Haifa. Oh ya, maaf, saya lupa terus. Ya, silakan. Alif madu lazim kalimi musaqqal sittu harakat. Fa syaddah wa fathah. Kaffa. Fa tanwin bil fathitan. Kafatan. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Ya, anak Putri sampai baris keberapa sekarang? Atau masih awal-awal? Baris 1, baris 2? Dari kotak nomor biru, kotak warna biru. Oh, insyaallah. Iya. Jadi saya sama saudara saya ini saling balapan ya. Jadi kalau kelas 1 kalau kelas 1 putra itu lebih banyak pencapaiannya, tapi kalau kelas 2 putra tertinggal sama putri ya. Saling kebalikan. Ya enggak masalah ya. Penting tidak terlalu jauh. Baik, kita lanjutkan di kotak pink. Ya, seperti biasanya 2 kotak ditahaji, 2 kotak dibaca langsung. Ya, silakan Ummu Gaisan. Hamzatu waslin taskutu waslan lam komari ya mudharo al ha alif madul lazim. Dibaca dulu al-ha. Oh, al-ha. Ya, terus ha alif madul lazim. tadi kan sudah cukup sekali saja. Oh, iya, Al-ha, setelah itu baru langsung alif. Alif madul lazim kalimi musaqqal situ harokat qaf syaddah wa fathah al-haqqatu dipanjangkan sini lagi. Al-haqqatu ditekan sedikit lagi. Al-haqqatu ya. Ya, latihan ya. Terus lanjut dulu di apa ha sakinah. Oh iya, disukunkan ya, silakan. Ha sakinah indal waqaf al-haqqah. Terus yang kedua Hamzatu waslin taskutu waslan lam komari ya mudharo. Nabda'u biha. Hamzatu waslin lam komari ya nabda'u. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha. Jadi cara membedakan pakai nabda'u biha atau enggak itu kalau disambung ya dengan huruf atau kata sebelumnya, nah itu pasti nggak pakai nabda'u biha. Tapi kalau kita contoh bacanya per kotak gini, setiap kotak pendek-pendek gini, ya itu pasti pakai nabda'u biha karena kita harus memulainya dengan fathah. Itu. Ya. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam komari ya mudharo al-a alif madul lazim kalimi musaqqal itu harokat dal syaddah wa kasri Karo. Ya, terus lanjut. Ya, mati tobi harokatan al-adi. Nah, al-adina. Iya. Jadi ketika mengucapkan mat lazim ini ya, pengucapan mat lazim kalim musaqqal ini dan semua mat lazim ya sebenarnya.
itu tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke huruf sukun ya, tapi dipanjangkan dulu 6 baru masuk ke huruf yang sukunnya. Al-addi. Nah, jadi datar tidak masalah, jadi jangan langsung terburu naik. Ada. Jadi datar tidak masalah, tapi langsung ketika mau masuk ke dalnya ditinggikan. Al-addi. Nah, jadi untuk membedakan untuk menandakan bahwa huruf ini bertasdid. Al-addi, seperti itu. Coba dibaca langsung. Tadi takut kurang neken gimana? Iya, coba silakan dibaca langsung. Al-adina. Iya, silakan diwakafkan. Ya madu arif li sukun isnen Au arba au situ harokat nun sakinah indal wakof. Al-adin. Sebentar. Al-adin. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Ya, silakan dibaca langsung. Biroti. Terus? Tabi'ani. Ya, jadi ya ini catatannya ya. Jadi karena ini huruf gunnah, tahjinya juga berbeda ya. Ya, kita bahas dulu sebentar. Kita contohkan dulu tahjinya. Ta, coba ditirukan ya, biar interaktif. Ta syadda wa fathah. Ta syadda wa fathah. Tatta. Bi. Tattabi. Tattabi'a. Alif maddu lazim. Kalimi musaqqal. Sittu harakat. Nun harfu gunnah. Musyaddad bil fat. Bi gunnah harakatain. Nah, jadi cara pengucapannya juga berbeda. Kalau mad lazim pada huruf selain huruf nun dan mim itu kan ditekan. Nah, kalau tekanan pada huruf nun dan mim itu berupa dengung yang ditahan atau gunnah yang ditahan. Tattabi'ani. Nah, kalau sebelumnya kan ditekan birodi. Tapi kalau ini nabernya berupa gunnah atau ya itu tadi ya, dengung. Suara dengung yang ditahan. Tattabi'ani. Nah, seperti itu. Coba silakan diulangi. Tattabi'ani. Ya, insyaallah barakallahu. Ya, lanjut Ummu Abdul Bar. Sebentar, kalau di ini Ustaz, kalau di wakaf tattabi'an. Ya, kayak kemarin kita sudah pernah kita bahas itu. Misalnya di surat Ar-Rahman ya. Gimana ayatnya itu? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi 6 harokat dulu baru gunnah. Tattabi'an. Nah, jadi 6 harokat plus ada gunnahnya huruf nun. Ya, jadi yang hilang harokat huruf gunnahnya. Ya, seperti itu. Ya, silakan Ummu Abdul Bar. Ho alif maddu lazim kalimi musaqqal. Sittu harokat. Sod sadda wa fathah. Khosso. Ya, sedikit lagi. Khosso. Terus? Tak tanwin bil fathitan. Khossotan. Ya, coba diwakafkan. Ketika berhenti di situ bagaimana?
Tak marbutoh. Langsung diwakaf. Oh. Tak mar. Hot. Ya coba dibaca langsung, enggak apa? Baca langsung dulu. Khosoh. Ya, jadi tak marbutohnya berubah jadi huruf apa? Ha, Ustaz. Ya, ha sakinah. Ya, silakan lanjut di kotak biru yang kedua. Ya, ya, ta, ma, tama. Mim alif. Langsung aja alif. Oh. Alif maddu lazim kalimi musaqqal situ harokatan. Situ harokat. Sin musadda. Sin syadda. Sin syadda. Sin sadda wa fathah. Dibaca. Yatamassa. Alif maddu tabi'i harokatan. Yatamassa. Masya Allah. Kalau wakaf berubah apa enggak? Tidak, Ustaz. Ya, tidak ya. Baik, betul. Silakan lanjut di kotak ketiga dan keempat, langsung dibaca. Sawafa. Terus? Sofatin. Ya, jadi ini yang harus dibedakan ya. Jadi alif yang pertama alif maddu lazim, alif yang kedua maddu tabi'i. Jadi ini kan durasi matnya berbeda jauh. Jadi harus di stressing di situ. Sofatin. Gitu. Coba silakan diperbaiki. Sofatin. Ya, baik. Kalau wakaf gimana? Nah, ini saya yang suka kalau ngaji juga bingung, Ustadz. Kalau ketemu di wakaf. Iya, gimana, Ustadz? Ya, itu sama kayak apa namanya? Cara wakaf yang kalau ada matnya itu. Jadinya alif mad tabi'nya berubah jadi alif mad apa? Arid lis sukun. Ya, itu. Jadi berarti sofati gitu. Enggak, taknya disukunkan. Jadi alifnya jadi ya dibaca 4 harokat ya biar mudah. Lalu taknya disukunkan, tak sakinah indal wakaf. Sofat. Contohnya mungkin misalnya di surat As-Saffat kan bukan itu taknya wasofati sofai, bukan sofat. Jadi dipanjangkan juga, taknya disukunkan. Ya, coba silakan Kalau ada huruf lainnya nggak, Ustadz? Maksudnya kalau huruf lain berlaku juga? Iya, sama. Jadi seluruh kayak contohnya di kotak yang berapa tadi? Di kotak yang tadi dibaca siapa Ummu Ghaisan tadi, al-adina. Nah, ini kan ya-nya jadi panjang, nun-nya disukunkan. Al-adin. Itu. Ini juga sama, kan aslinya cuman bedanya kan dia tanwin. Meskipun dia tanwin, dia tetap jadi sukun. Cuman bedanya kalau tanwin itu, kalau tanwin bil fathi, nah itu berarti beda, nanti jadi mad liwat. Kalau tanwin bil kasri sama tanwin bil dhammi jadi sukun. Ya, hurufnya apapun itu hurufnya kecuali huruf tak marbuto dan huruf ya tak marbuto dan huruf ya tak marbuto saja. Nanti berubah jadi huruf H. Seperti itu. Ya, coba silakan dibaca, diwakafkan langsung, dibaca langsung. Sofat. Ya, seperti itu. Insyaallah. Ya, lanjut Ummu Haifah. Hamzat waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam syamsiyah mudghammah sadil maftuhah Terus alif mad lazim kalimi musaqqal sittu harakat syaddah wa fathah as-saffatu
Masya Allah. Diwakafkan. Jika diwakafkan. As-Saffat. Ya, Masya Allah. Lanjut di kotak hijau yang kedua. Alif mad lazim kalimi musaqqal. Sittu harakat. Mim syaddah wa kasrah. Ammi. Ya, mad tabi'i harakatan. Ya, Masya Allah. Ya, diwakafkan. Ya, kita bahas sedikit di sini ya. Mungkin ada, semoga jadi wawasan sedikit untuk para murid. Kalau kita perhatikan di sini di kotak hijau yang kedua itu ada dua mat. Mat yang satunya tadi yang sudah disebutkan yaitu mat lazim. Kalau mat yang kedua, kira-kira mat apa? Haifa mungkin bisa. Mat badal? Ya, betul. Jadi di situ ada dua mat, ya, mat badal dan mat lazim. Jadi di sini ada yang pernah saya singgung dulu yang namanya aqwa sababain. Jadi ketika dua sebab berkumpul ada dua mat ya di situ, mat badal sama mat lazim. Nah, yang dipraktekkan atau yang diterapkan adalah mat lazim karena dia lebih kuat. Itu sedikit wawasan. Jadi sebenarnya ada beberapa kaidah yang lain, cuman ini pas di contoh ini ya, kita tambahkan wawasan di situ. Ya, semoga bermanfaat. Ya, lanjut silakan di kotak hijau yang ketiga dan keempat. Tusyaquna. Jika diwakafkan. Tusyaqun. Lanjut. Hafina. Jika diwakafkan. Hafin. Ya, insyaallah. Ini tinggal 4 ya, coba ditaji aja dulu. Kita coba yang pertama dulu. Taha alif maddu lazim kalimi musaqqal sittu harakat dod syaddah wa dhammah tahaddu waw maddu tabi'i harakatan tahaddu. Nah, tahadduna indal waqaf waw maddu arid bisukun ithnain aw arba aw situ harakat nun sakinah indal waqaf tahaddun. Jadi huruf dot ini jika ya seperti yang sudah pernah kita bahas juga, huruf dot itu ketika ditasydidkan ya sifat istitolahnya muncul. Sama juga ketika disukunkan ya sama, sukun sama tasydid kan hampir-hampir sama. Jadi numbernya berupa itu tadi istitolahnya tadi. Tahadduna ya itu. Semoga bisa dipraktekkan. Ya, lanjut di kotak pink yang kedua, silakan Ummu Kaisan ditaji, diaja. liyuha alif madul lazim kalimi musaqqal sittu harakat jim syaddah wa dhammah liyuhaju waw madu tabi'i harakatan liyuhajjuku mim sakinah indal waqaf. Enggak perlu, sudah asli ya. Sakinah liyuhajjukum. Sama, terus lanjut Abdilbar. Ta hamzah sakinah ta'mu ru ta'muru gimana Ustaz? Ya, tinggal diganti. Ya, betul. Betul. Waw maddu lazim kalimi musaqqal sittu harakat. Ya, terus nun ya sittu harakat terus
harfu gunnah. Nun harfu gunnah. Musyaddad. Musaddad. Bil kasr. Bil kasri. Ya betul. Bi gunnah harokatain. Bi gunnah harokatain. Ya silakan dibaca. Ta'muruni. Nah di kayak tadi tadi bukan ya, di contoh yang ke berapa itu? Ta'muruni. Ya, tinggal sekarang nanti di PR-nya lagi adalah menebalkan huruf ro-nya. Ta'muruni. Ya, sekali lagi coba. Ta'muruni. Ya, insyaallah ada perkembangan. Terus huruf yang terakhir silakan. Yang sebelahnya Ustaz. Tanda, itu masih ada satu huruf lagi warna hitam. Oh, ya. Madu tabi'i Ya, betul. Terus dibaca. Ta'muruni. Kayak tadi disempurnakan 6 harokat. Ta'muruni. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kalau wakaf berubah mana itu kira-kira? Tidak, Ustaz. Ya, sudah, karena sudah sakinah ya huruf mat. Ya, terakhir silakan Ummu Haifah. Nah, di sini ada 2 mat lazim ya. Silakan. Atu, ha, alif madu lazim, kalim mufaqqal, 6 harakat. Jim, syaddah wa dhammah. Ya, dhammah, syaddah wa dhammah. Syaddah wa dhammah. Atuhajju. Waw, madu lazim, kalim mufaqqal, 6 harakat. Nun syaddah. Nun harfu gunnah musyaddad bil kasr bi gunnah harakatain. Atuhajjuni. Ya, madu tabi'i harakatan. Atuhajjuni. Ya, sama berkofik. Ya, ini kita sudah selesai di pembahasan contoh-contoh mat lazim kalim mutsaqal. Ya, sebelum kita lanjut sebentar di halaman selanjutnya, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas, tinggal coba kita baca sekali lagi ya di slide-nya itu. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Dan lazim adalah jika sukunnya sukun asli yang bersambung baik dalam keadaan sambung ataupun waqaf. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita bertemu dengan contoh bacaan mat lazim, ya, mat lazim itu tetap berlaku, tetap dibaca, baik dia dalam keadaan wasal sambung ya, sambung dengan huruf setelahnya atau kata setelahnya atau kalimat setelahnya, dan juga waqfan. Nah, ketika waqaf dia juga tetap dibaca 6 harokat kayak tadi contohnya kan kita mewaqafkan beberapa contoh, misalnya di contoh yang misalnya di contoh yang pertama, kedua, dan keempat ini yang pink ini ya. Misalnya kita baca di sini hadda. Nah, ketika kita wakafkan had. Nah, ini juga sama. Radda. Rad. Nah, itu juga yang tadi juga sudah kita bahas juga di kotak pink yang keempat. Tattabi'ani. Kalau diwakafkan tattabi'an. Itu nanti juga sudah ada ya di Al-Quran, yaitu di surat, salah satu contohnya di surat Ar-Rahman, di surat lain juga di surat apa itu ya, nah baca kok saya lupa ya, yang paling terkenal di surat Ar-Rahman itu ya,
kata jan ya. Janun. Baik, kita lanjut di, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah jelas alhamdulillah. Kita lanjut di tadribat Qur'aniyah. Ya, memasuki di halaman ini, coba nanti Ananda di rumah ya, disuruh baca langsung enggak apa-apa. Kalau baca langsung sudah lancar alhamdulillah. Kalau belum, nah kita nanti preteli satu persatu permasalahannya di yang mana. Nah, jadi kita tugas kita di sini mungkin tinggal memilah-milah kata per kata ya. Jadi coba nanti dikasih garis di faturahmannya anak-anak masing-masing. Jadi nanti ketika di sekolah biar enak ya. Di kotak kuning yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata ya. Inna sendiri, Qur'ana sendiri, Al-Fajri, Kana, dan Masyhuda. Kotak kuning yang kedua ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kataba Rabbukum ala nafsihi ar-rahmata. Lalu bisa mengikuti ya garisnya. Ada yang perlu diulangi? Ya, nanti kalau ketinggalan langsung bilang aja nanti ya. Di kotak hijau yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wama, terus kana Allahu mu'adzibahum ya, wahum sendiri, terus yang terakhir yastaghfiruna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Lalu kotak hijau yang kedua 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada tanda waqaf. Tanda waqaf jim. Kira-kira apa itu maknanya? Ada yang tahu tanda jim ini bermakna apa? Ummu Gaisan? Berhenti. Berhenti. Ya, berhenti. Ada yang lain? Ummu Abdul Bar, tanda jim ini maksudnya apa? Boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, betul ya. Boleh berhenti, boleh lanjut ya. Jadi bisa memilih. Bisa memilih boleh berhenti atau lanjut. Ya, di situ jim itu bermakna kepanjangan atau singkatan dari jaiz. Jaiz itu katanya boleh. Arti jaiz itu adalah boleh, jadi bisa memilih antara berhenti atau lanjut. Nah, nanti bisa dipraktekkan dua-duanya. Dilanjutkan dan diberhentikan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dzalika sendiri al-fadlu, mina sendiri Allahi, wa kafa, terus billahi sama aliman. Ya. Lanjutnya yang kotak pink itu ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alhamdulillahi alladzi khalaqa as-samawati wal ardo. Ya, ada 6. Terus yang kotak pink yang kedua, inna radduhu ya. Lalu ilaika 1, 2, 3, lalu waja'iluhu itu sendiri, lalu mina, lalu al-mursalina ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Sebentar, ini saya nggak enak sama tugas paket. Sebentar. Ya, Mas. Sama-sama. Sama-sama. Oh. Saya udah. Oh, Pak. Ini begini, Pak. Iya, mau apa enggak? Pak, gini kan begini. Awalnya kan SD oh kan. Lantas semuanya. Benar 15 ini. Lagi masak. Oh, Pak, bentar, Pak siapa namanya?
Ya, afwan, ternyata paket untuk keluarga kita. Soal paket untuk anak kos ya. Ya, baik. Lanjut lagi ya di mana tadi? Kotak biru ya, kotak biru yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9 kata. Ya, ini kan 9 kata ini pendek-pendek. Nah, ini biasanya rawan dipanjangkan kalau misalnya belum lancar. Nah, ini harus benar-benar perhatikan di sini anak-anak, jangan sampai memanjangkan huruf ya. Kok saya cuma 8 ya Ustadz? Ya, coba kita ulangi. Ka'annahum, terus yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au ini sendiri duhaha. Ya sudah 9 betul ya? Iya. Ya sebenarnya kalau tahajud itu kan apa ya, dijadikan misalnya asyiyatan au duhaha ya enggak masalah, cuman ya kita pisahkan bergaris ini memang biar paham ini ada tambahan wawasan bahasa Arabnya. Ya kalau kita tahajud sambung misalnya 3 kata asyiyatan au duhaha ya enggak masalah. Kalau mungkin mau melancarkan di situ, tinggal di drill di situ anak-anak. Bagian terakhir ala ya, ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabiru. Baik, sekarang berapa ini contohnya? 8 ya. Baik, kita coba dibaca langsung saja para ummahat. Silakan mulai dari Ummu Ghaisan, dibaca 2 kali seperti biasa ya, dibaca aslinya dan waqaf. Ini langsung apa per kata Ustaz? Langsung aja, nanti baru sama. Nanti kalau ibunya belum lancar nanti kita bedah di kata yang belum lancar. Ya, silakan. Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Ya, silakan diwakafkan. Langsung nggak usah tahajud Ustaz. Alif madu ya, sudah tahu berarti. Enggak apa-apa, sudah tahu. Ya, silakan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Terus yang selanjutnya Ummu Abdul Bar, kotak kuning yang kedua. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ini diulang guys. Ya, silakan diulang. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmata. Ya, rahmata. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini. Sebagaimana sudah kita bahas tadi ya, huruf ro itu bukan huruf ya, huruf yang bertasydid ya. Huruf yang bertasydid itu ditekan. Nafsihir ro ya, nafsihir ro. Jadi kan di situ nafsihi sendiri, ar-ro sendiri ya. Jadi kalau disambung nafsihir ro. Coba silakan ditirukan. Nafsihir ro. Ya, jadi ditekan. Coba dibaca lagi dari awal. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rahmata dulu. Ya, rahmata. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmata. Nah, ketika diwakafkan gimana? Huruf terakhirnya berubah jadi hak sakinah. Ya, jadi yang diperhatikan di situ hak sakinah sudah betul, cuman di situ tidak ada huruf mad
jadi tidak perlu dipanjangkan. Ya, ini memang biasanya yang banyak terjadi kesalahan di situ. Karena mungkin biasa memanjangkan huruf ketika waqaf. Nah, biasanya huruf terakhirnya juga meskipun nggak ada mat, ketarik biasanya. Nah, coba diperbaiki nafsihir rahmah. Nah, gitu. Coba diperbaiki dari awal. Silakan Ummu Abdul Bar. Kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai terbawa suasana terbawa alur atau kebiasaan ya. Jadi dipendekkan karena tidak ada huruf mat. Ya, silakan Ummu Haifa, kota hijau yang pertama. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ya, roknya ditebalkan. Yastaghfiruna. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ya, diwakafkan silakan. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tipis lagi. Ya, latihan lagi apa? Yastaghfiru ya. Jadi ya, coba lagi. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ya, alhamdulillah. Sudah lebih baik. Ya, lanjut Mukaisan. Nah, di situ kan ada tanda jim ya. Jadi dibaca dua versi. Ya, silakan. Atau 3 versi ya bahkan. Jadi nanti ya 3 versi bisa itu. Silakan. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi aliman. Ya, terus Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. ya. Tadi berhenti Ya. dilanjut. Ya, tinggal dilancarkan lagi. Ya, sudah secara umum sudah bagus. Ada Allah, ada. Ada Kaisan. Enggak ada Ustaz. Ya, silakan lanjut Ummu Abdul Bar, warna pink yang pertama. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardo. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardo. Nah, ini biasanya ya ada catatannya di sini ya. Ketika kita wakaf pada kata al-ardo ya, antara huruf roknya yang hilang atau huruf dotnya yang hilang ya. Jadi butuh ditunaikan masing-masing sifat hurufnya ya. Wal ard. Jadi roknya dulu wal ard, terus dotnya. Wal ard. Coba wal ard. Ya sudah, lumayan. Jadi jangan sampai dibaca wal ard atau wal ard ya. Jadi roknya dialirkan suaranya sedikit, baru masuk ke dot sukunnya. Wal ard. Coba sekali lagi dari awal. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya. Lanjut Ummu Haifa. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilaiki wa Waja'ilu. Iya, tadi saya tinggalnya nggak waja'iluna ya. Saya ulangi lagi, Ustaz. Ya. Inna radduhu ilaiki
Ya, biasanya anak-anak itu beberapa kelas yang pernah kita ajar itu nanya ini terburu-buru dipendekkan misalnya. Ini yang nanti coba diperhatikan itu ya. Jadi karena mungkin langsung fokus di mat lazimnya, nah, nunnya ini alif pandu topiknya dia tidak terbaca. Jadi innarod itu sangat sering terjadi. Jadi jangan sampai luput ada alif pandu topik di sini. Innarod, jadi dipanjangkan nunnya 2 harokat. Baik, kita lanjut di Ummu Kaisan, silakan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, masih kuat nafasnya. Ya, alternatifnya kalau tidak kuat bisa berhenti di lam yalbathu atau di illa juga bisa. Lam yalbathu illa, atau ya dua-duanya bisa ya. Di lam yalbathu juga bisa. Jadi ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, coba di Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu kalau berhenti di situ jadi berapa harokat? Saknya. Tetap 6. Gimana ya? Iya, berapa ya, Ustaz? Nah, ya itu kan jadi itu nanti juga jadi dilanjutkan istilah aja, Ustaz. ya nanti bisa ditanyakan karena nanti. Jadi kalau lam yalbathu itu kan sambung. Lam yalbathu illa kan panjang. Nah, kalau berhenti di situ jadi berapa harokat? Oh, jadi berapa harokat? Jadi berapa harokat, Kaisan? Jadi 2 harokat ya. Itu cari aman, Ustaz, enggak ya? Iya, sebenarnya bisa berhenti di sini ya. Jadi itu kan seperti yang dulu pernah kita bahas, mat tobi itu kan mat asli. Jadi asal seluruh mat. Jadi kembali lagi ke 2 harokat. Ya, itu. Saya ulang ya, Ustaz. Iya, coba. Silakan. Ka'annahum lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, yang terakhir silakan Ummu Bilbar. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Silakan diwakafkan. Kenapa, Ustaz? Ya, diwakafkan, silakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, di sini yang harus diperbaiki adalah pengucapan huruf nunnya ya. Jadi ketika nun sakinah itu dibaca izhar, itu dialirkan sifat bainiyahnya, ditunaikan sifat bainiyahnya atau tawasutnya. Jadi dialirkan suaranya. Man khalaqa. Coba ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu man khalaqa. Jangan terburu-buru untuk melepaskan lidahnya. Jadi tetap nempel di langit-langit mulutnya. Ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu man khalaqa. Ya, itu sudah bagus. Ya, coba sekali lagi diwakafkan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah ada yang ngambil lagi. Iya. Ya, ada yang ditanyakan sampai halaman ini? Sampun, Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan sore ini bermanfaat dan anak-anak bisa memperoleh ilmu yang sudah kita pelajari juga di sini secara primer
Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Khairan Ustaz. Wabarakatuh. Ya, baik.